Mari kita berdoa, doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka puji syukur nomor 557. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang di Kau, hampa lainnya. Ayat 2. Pandang raba rasa tidaklah benar, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Ayat 3. Yesus yang tersamar, ku memandang-Mu. Ya Tuhan, penuhi kerinduanku, ku memandang di Kau yang senyatanya. Bahagia ku lihat di Kau mulia.
Mari menimbai kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita doakan bersama puji syukur nomor 88 halaman 95, doa masa Prapaskah. Nomor 88 puji syukur, kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil menampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bagian sabda Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini dari bacaan harian dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini memperlihatkan beberapa hal yang perlu kita renungkan di hadapan Allah lewat sakramen Maha Kudus. Ada perumpamaan orang kaya dan orang miskin. Orang miskin itu digambarkan adalah Lazarus. Dari kata Lazarus itu sendiri, dengan semangatnya diperlihatkan adalah orang yang sungguh berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kemudian dua-dua menjalani kehidupan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Buah dari kehidupan itu, kehidupan nanti sangat ditentukan dengan kehidupan di dalam dunia ini. Digambarkan orang kaya mengalami kehidupan pada saat di dunia ini dengan segala kemewahan, dan dalam segala kemewahan itu tidak mempedulikan orang-orang lain, terlebih mereka yang miskin. Akhirnya nasib yang sama, dua-duanya meninggal. Dunia akhirat tersedia bagi mereka berdua yang sudah bersenang-senang dalam dunia ini tanpa memedulikan orang lain, dan orang miskin maka hidup sengsara selamanya. Dan Lazarus, karena tidak ada pegangan dalam seluruh kehidupan selain menyandarkan diri kepada Tuhan, maka buah kehidupan di akhirat baginya adalah kebahagiaan abadi bersama dengan Bapa. Apa yang boleh kita petik dari permenungan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih? Masa Prapaskah telah kita jalani. Pada masa Prapaskah mengawali retret agung kita ditandai dengan abu sebagai tanda pertobatan. Itu ditandakan kepada dahi kita, abu ditaruh di kepala kita. Rumusan yang kita pakai, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada rumusan yang agak sering saya pakai, ingatlah hai manusia,
bahwa engkau dari debu dan akan kembali kepada debu. Menjalani kehidupan adalah suatu panggilan hidup, dan menanggapi panggilan hidup tentu mempunyai konsekuensi bagi kita masing-masing. Yang kedua, hidup di dunia pasti terbatas, suatu saat akan berakhir, dan ternyata kediaman kekal tersedia bagi kita, entah dalam keabadian bersama dengan Tuhan, yaitu hidup mulia, atau dalam keabadian kesengsaraan, itulah neraka. Bagaimana kita mencapai seandainya hal ini disodorkan kepada kita? Pasti kita semua akan memilih dan menaruh pengharapan supaya kita boleh bersatu dengan Allah kembali dalam hidup abadi kemuliaannya. Maka apakah kita sungguh-sungguh berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita mengandalkan diri kita, mengandalkan keberadaan kita, mengandalkan kebolehan kita, mengandalkan kekayaan seperti yang digambarkan? Hidup berpoya-poya tanpa berusaha untuk memperbaharui diri. Ataukah kita seperti Lazarus sungguh berserah diri sepenuhnya kepada kuasa dan pelenggaraan Tuhan, karena kita tahu bahwa semuanya itu akan berakhir. Bukan harta dunia yang akan menyelamatkan kita, tetapi hati yang lurus dan penuh penyesalan untuk selalu mau datang kepada Tuhan. Akhir dari bacaan, orang kaya itu menyuruh Bapak Abraham, suruhlah Lazarus supaya dia turun untuk memberitakan kepada keluargaku, supaya mereka nanti tidak masuk ke tempat ini. Tetapi apa yang sudah diputuskan, itulah yang sudah terjadi, dan segala resiko dari keputusan itu, itulah yang akan menjadi buah dari perjalanan hidup kita. Semua akan berakhir dalam dunia ini, dan yang hidup selamanya adalah kesucian hati kita untuk selalu mau dan ingin berbalik kepada Tuhan, bertobat dan datang kepadanya, dan jangan terlambat. Masa Prapaskah adalah masa yang penuh rahmat bagi kita, juga bersama saudara-saudari kita yang juga memasuki bulan Ramadan, suatu bulan yang sangat istimewa pada kesempatan ini. Moga-moga kita semakin berusaha untuk datang di hadapan Tuhan, seperti yang boleh kita nyatakan pada kesempatan ini. Salah satu devosi untuk tetap merasakan kehadiran Tuhan yang mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia yang lemah. Yesus Kristus datang bukan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, tetapi melaksanakan apa yang Bapa kehendaki darinya. Demikian pun kita anak-anaknya, kita mau datang di hadapan Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kita, membuka hati kita, menyadari diri kita, dan mohon belas kasih-Nya untuk selalu mau dan ingin menikmati rahmat, berkat, cinta kasih, dan pengampunan-Nya. Mari kita hening sejenak.
Saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan beberapa poin semua bacaan pada kesempatan ini, maka mari kita mengikuti doa dari puji syukur 207, doa silih kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Nomor 207. Yesus yang penuh kasih, Engkau begitu mengasihi dunia ini, tetapi betapa kami sering mengabaikan kasih-Mu. Maka kami akan melakukan silih atas segala kelalaian dalam hidup kami yang amat melukai hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa yang amat memalukan. Kami akan melakukan silih bagi mereka yang tegar hati dalam ketidakpercayaan, bagi mereka yang meninggalkan terang, dan bagi yang tersesat seperti domba yang tanpa gembala, dan juga bagi mereka yang mengingkari janji baptisnya dan yang menghindari beban ringan perintah-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Kami ingin melakukan silih atas segala dosa masyarakat kami, atas nafsu liar dan rendah, atas kecurangan umat-Mu, atas sikap tak peduli dan sumpah serapah, atas sikap melawan gereja-Mu, atas sikap tidak hormat dan penghinaan terhadap kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus, dan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Itulah dosa-dosa yang menyebabkan Engkau wafat. Tetapi kami ingin ikut ambil bagian dalam penebusan-Mu dengan membawa ke altar korban hidup yang Kau laksanakan di salib. Kami juga ingin ikut serta dalam penderitaan Santa Perawan Maria, para kudus dan seluruh gereja. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Karena rahmat-Mu kami ingin melakukan silih atas dosa-dosa kami dan juga atas dosa-dosa orang lain. Kami akan melakukan silih dengan menjadi orang yang teguh iman, dengan hidup suci dan dengan setia kepada hukum Injil yang hukum utamanya adalah kasih. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Kami juga berjanji untuk melakukan yang terbaik, agar orang-orang tidak menghina Engkau dan agar orang-orang mengikuti Engkau. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Yesus Tuhan, terimalah ungkapan cinta kasih kami ini bersama dengan doa-doa Santa Perawan Maria yang berdiri dekat salib-Mu yang menjadi teladan dalam berbuat silih. Jagailah kami agar setia sampai mati. Bimbinglah kami agar setia kepadamu, dan tuntunlah kami agar dapat masuk ke dalam tanah terjanji di surga, tempat Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Tantum ergo sacramentum veneremur certui et antiquum documentum novot sedat ritui preste fide supplementum sensuum defectui genitori genitoque laudido jubilatio Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Kita
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Mari kita siapkan lagu puji syukur 553. Kau Raja Maha Kuasa, bertahta selamanya, pemimpin zaman ke zaman, teguh tetap kekal. Walaupun alam musnah, Engkau tetap mulia. Terpujilah ya Raja selama-lamanya.